Kalau dimandiin, Mbak Aleanya jangan disiram. Lihat, bajunya jadi basah. Tunjuk Pak Arkan padaku. Kan bisa pakai baju papa. Aku akui, tuyul satu ini sangat pandai menjawab. Tidak bisa nak, papa kan laki-laki, sedangkan Mbak Alea perempuan. Tapi Mbak Lala suka sama papa. Mataku langsung terbelalak mendengarnya. Sejak kapan aku suka dengan Pak Arkan? Bertemu saja baru tadi pagi. Heh, apa-apaan? Mbak nggak suka sama papa kamu ya, ucapku protes. Nanti Pak Arkan GR lagi, dikiranya aku suka beneran. Tapi Mbak bilang kalau papa itu ganteng. Kali ini, ia menatap wajah papanya. Mbak Lala bilang kalau papa ganteng, ucapnya pada Pak Arkan. Asyuh. Sekarang wajahku memerah menahan malu. Mau ditaruh mana mukaku yang cantik ini? Kenapa juga, mulut bocah tuyul itu lemes banget. Kamu beneran suka sama saya? Tanya Pak Arkan dengan sebelah alis terangkat. Enak aja, bantahku. Bilang ganteng belum tentu suka. Dan saya sama sekali nggak suka sama bapak. Tuturku penuh penekanan agar Pak Arkan tidak kepedean. Jadi kamu tidak suka sama saya? Tanyanya lagi dengan wajah kelewat datar. Bukan gitu. Kok malah jadi begini sih? Maksudnya, saya tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap bapak. Hanya sebatas atasan dan bawahan. Oh. Pria itu berdiri dan langsung berjalan masuk, meninggalkan aku dan Rafa berdua di ruang tamu. Penasaran dengan lanjutannya? Yuk baca. Bab 1. Dek bagi donatnya dong. Ucapku pada seorang bocah yang duduk di sebelahku. Kutaksir, umurnya sekitar 4 atau 5 tahun. Bocah itu berhenti mengunyah dan langsung menatapku dengan tatapan menelisik. Padahal aku hanya iseng saja meminta donatnya. Anggap saja aku gabut, sehingga melakukannya. Dan juga, aku sama sekali tidak kenal dengan bocah di sampingku ini. Tante, gembel ya? Tanya bocah itu setelah menatapku cukup lama. Hal itu sukses membuat mataku spontan terbelalak. Tante katanya, hei, aku belum setua itu. Dan apa katanya tadi? Gembel. Apakah aku terlihat semenyedihkan itu, sampai dikira gembel oleh bocah di sampingku? What the hell? Jangankan donat itu, pabriknya pun mampu aku beli. Tentunya jika uang papa masih mengalir di rekeningku. Sembarangan. Kakak ini orang kaya tahu. Semburku tak terima. Anak itu geleng-geleng kepala, mungkin tidak percaya dengan ucapanku. Baru saja aku ingin menyahut lagi, seorang wanita datang menghampiri bocah itu. Jika dilihat dari pakaiannya, sepertinya wanita itu adalah babysitter si anak. Dek, ayo pulang. Ajak wanita itu. Tapi donatnya belum habis, balas bocah itu dengan bibir cemberut. Terlihat lucu sekali, membuatku tersenyum tanpa sadar. Tapi mengingat tadi ia mengataiku gembel, wajahku segera berubah datar. Nanti aja di rumah makannya. Mobil yang mau jemput Mbak, sudah di jalan. Wanita itu berusaha membujuk si bocah. Katanya tadi mau lama-lama di taman. Baru duduk sebentar sudah diajak pulang, ucapnya terkesan mengomel namun pasrah. Sebelum ia menutup kotak donatnya, ia mengambil satu donat bertopping coklat. Aku kira ia ingin memakannya sembari berjalan pulang, tapi sepertinya dugaanku meleset. Buat tante. Bocah itu justru memberikan donat itu padaku. Makanya kalau sekolah belajar yang baik, biar nggak jadi gembel, lanjutnya dengan memberikan tatapan iba padaku. Bahkan tangannya sudah nangkring di atas kepalaku. Ya, bocah itu mengelus kepalaku. Dek, nggak boleh gitu. Tegur si babysitter. Mungkin wanita itu merasa tidak enak karena melihat raut wajahku yang sudah masam. Karena terlampau kesal, tanpa sadar aku malah mengambil donat pemberiannya dengan sedikit kasar. Tak lupa kutunjukkan raut wajah kesalku. Kata papa, kalau dikasih sesuatu sama orang itu harus bilang terima kasih. Kok tante nggak bilang terima kasih? Kata bocah itu karena aku tak kunjung mengucapkan terima kasih.
Bilangin papa kamu, biar ngajarin kamu jangan sembarangan panggil perempuan dengan sebutan tante. Ucapku protes. Sebenarnya aku ingin lebih sarkas lagi, tapi babysitternya terus menatapku. Oke. Anak itu lalu turun dari kursi dan mengajak wanita itu pulang. Mereka berjalan menjauh dariku. Aku bahkan tidak sadar jika wanita itu tersenyum padaku sebelum pergi. Apakah baru saja, aku diperlakukan bak anak kecil oleh bocah itu, dengan cara mengelus kepalaku. For me. Aku ingin menangis saja rasanya, antara jengkel dan terharu. Tapi rasa jengkelku lebih dominan pada bocah itu. Tadi tantenya minta donatku, Mbak. Pasti dulu sering bolos sekolah makanya jadi gembel. Nggak tahu bilang terima kasih juga. Tahu gitu nggak ku kasih donatku. Ku dengar ia membicarakan diriku pada babysitternya. Mungkin wanita itu merasa jika aku mendengarnya, jadi ia berbalik dan tersenyum seolah meminta maaf atas perkataan bocah itu. Tapi hanya kutanggapi dengan senyuman masam. Rasanya aku ingin mencekik leher bocah itu. Enak saja dia mengataiku sering bolos sekolah. Aku ini tidak pernah bolos sekalipun saat sekolah dulu. Dasar bocah edan. Karena kesal, aku memasukkan donat ke dalam mulutku dengan sekali suapan. Loh. Pekiku tersadar jika aku memakan donat pemberian bocah tadi. Namun donat itu sudah terlanjur masuk ke mulut, tidak mungkin kumuntahkan lagi. Tapi tidak apa-apa, rasanya lumayan enak. Sepertinya aku memang sangat menyedihkan. For me. Ketemu lagi, gue getok palanya pakai sendalnya Firaun, gerutuku. Berniat menenangkan diri di taman, malah bertemu anak tuyul itu. Yang ada malah stres tak tertolong. Kerja apa ya biar cepat dapat duit? Monologku seraya berjalan pulang dari taman. Pesugihan aja kali ya, biar Sarah yang jadi tumbalnya. Aku terkekeh pelan dengan rencana sialanku ini, bahkan berniat menjadikan sahabatku sendiri sebagai tumbal pertama. Anggaplah jika aku sudah gila. Sudah terhitung seminggu aku kabur dari rumah, dan keuanganku semakin menipis saja. Selama tinggal di apartemen, aku hanya mengandalkan uang yang tersisa di rekeningku. Bukan tanpa alasan aku kabur dari rumah, itu karena papa berniat menjodohkanku dengan rekan bisnisnya. Oke, sebenarnya tidak masalah jika ia ingin menjodohkanku. Tapi masalahnya, pria yang akan dijodohkan denganku adalah duda beranak satu. Mungkin tidak ada masalah dengan duda beranak satu, tapi aku memang tidak suka duda. Aku hanya ingin pria perjaka yang belum pernah menikah sebagai suamiku. Padahal papa sangat tahu jika aku tidak akan pernah mau menikah dengan duda. Namun justru ia seolah mendorongku ke arah yang tidak kusukai. Ia terus saja memaksaku dengan dalih, jika rekan bisnisnya itu adalah pria yang sangat baik. Kabur adalah bentuk protes jika aku tidak mau menikah dengan pria pilihannya. Lagi pula aku tidak tahu bagaimana rupa pria itu. Di pikiranku hanya terbayang pria tua bertubuh tambun dengan perut yang buncit. No, aku tidak mau. Aku terus menggeleng, agar bayangan di otakku menghilang. Orang-orang yang melihatku mungkin mengira jika aku terkena gangguan jiwa. Peduli kambing. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya mendapatkan uang tanpa harus bekerja terlalu keras. Drat, drat. Ponselku berbunyi menandakan ada panggilan masuk. Terlihat nama sahabatku tercetak jelas di layar ponselku, Sarah. Buru-buru aku mengangkat teleponnya. Halo Lea, gue punya kabar bagus buat lo. Terdengar nada antusias dari seberang sana. Apaan? Tanyaku dengan nada ogah-ogahan. Sejak papa ingin menjodohkanku dengan pria pilihannya, rasanya tidak ada lagi kabar bagus yang pernah aku dengar. Gue udah dapat kerjaan sesuai yang lo minta. Waktunya nggak terlalu padat dan kerjaannya nggak ribet. Mataku langsung berbinar seketika. Yes. Penderitaanku akan segera berakhir. Kerja apa? Sambarku cepat. Lo datang aja ke alamat yang gue kirimin di WhatsApp. Udah gue chat kok, lo tinggal datang aja, ucap Sarah. Berapa gajinya? Tanyaku penasaran. 7 juta.
Setahun. Sebulanlah BG, gimana sih? Sarah terdengar kesal mendengar pertanyaan bodohku. Kok gajinya gede? Gue nggak bakalan dijadiin tumbal proyek kan? Atau jadi simpenan? Aku mulai bergidik ngeri. Astaga kagak. Aman pokoknya mah. Tapi kok gajinya gede? Mesti curiga dong. Ucapku. Bayangkan saja, sekarang rasanya mustahil ada pekerjaan yang gajinya tinggi dan kerjaannya tidak ribet. Nggak usah banyak bacot. Lo tinggal datang ke alamat yang gue kirim, terus wawancara. Kalau lo nggak cocok nggak usah kerja. Bye. Tut, tut, tut. Sambungan telepon berakhir. Di tantrum. Cibirku pada sahabatku. Seenaknya saja mematikan telepon secara sepihak. Pagi-pagi sekali, aku sudah siap dengan pakaian rapi. Rasanya aku sangat bersemangat untuk mendatangi alamat yang kemarin dikirimkan oleh Sarah. Sebentar lagi, aku akan memiliki sumber pemasukan dan mengakhiri masa pengangguranku. Sebenarnya, aku bisa saja melamar kerja di perusahaan. Tapi masalahnya, semua ijazahku tertinggal di rumah. Salahku juga karena terlalu buru-buru kabur. Bagaimana tidak, Papa ingin mempertemukanku dengan rekan bisnisnya itu. Dan kenapa aku memilih Jakarta sebagai tempat pelarianku? Itu karena aku memiliki apartemen di sini. Wajar saja, aku kuliah S1 di Jakarta dan Papa membelikan apartemen ini untukku. Jadi aku tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa. Aku berjalan keluar dari apartemen. Tiba di depan apartemen, aku mencari tukang ojek jika ada. Pucuk dicinta ulam pun tiba, aku melihat tukang ojek yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Tapi sepertinya, tukang ojek itu sedang menunggu penumpangnya. Jalan bang. Ucapku setelah naik di atas motor. Tukang ojek itu terlihat kaget, mungkin karena aku tiba-tiba ada di belakangnya. Maaf mbak, tapi... Yaelah buruan bang. Udah telat nih, potongku seraya melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganku. Tapi mbak, deket kok cuma sekilo doang. Penumpangnya pasti ngerti, ucapku tanpa membiarkan pria itu menyelesaikan ucapannya. Malah sahnya mbak, saya tambahin jadi 20.000 deh. Cepetan bang. Saya udah telat nih, mau ngelamar kerja. Pria itu mendengus pelan. Yes. Akhirnya ia menuruti permintaanku, meskipun aku harus mengorbankan 20.000 uangku, padahal kalau cuma sejauh itu palingan 10.000 doang. Pria itu lalu menjalankan motornya setelah aku mengatakan alamat yang akan kutuju. BTW, motornya keren amat bang. Kayak bukan tukang ojek, aku memulai pembicaraan dan terdengar sok akrab. Bayangkan saja, di saat tukang ojek lain menggunakan motor matic untuk mengojek, tukang ojek ini malah menggunakan motor ninja. Poin plus lainnya, tukang ojek ini memiliki wajah yang tampan. Padahal jika dia mendaftar sebagai model pasti lolos, kalau pakai orang dalam. Hehe. Kok nggak nyahut bang? Budek ya. Sahutku lagi. Budek kali ya, nih orang. Kasihan sekali, padahal mukanya ganteng. Masa ganteng-ganteng budek? Bang, panggilku lagi. Berisik. Semburnya sambil mendengus. Bukannya tersinggung, aku malah terkekeh mendengarnya. Rupanya pria itu kesal mendengar kecerewetanku. Kirain budek, ucapku kemudian. Tapi pria itu tidak membalas. Setelah berkendara selama beberapa saat, kami akhirnya tiba di depan gerbang sebuah rumah besar. Setelah kulihat, rumahnya sesuai dengan yang tertera di alamat. Nih bang. Aku menyerahkan selembar uang bernilai 20 ribuan padanya. Alis pria itu langsung terangkat sebelah seraya menatap uang pemberianku. Kurang. Kan cuma 1 kilometer, ini aja udah saya lebihin loh, protesku. Pria itu mendengus. Maaf ya mbak, saya ini bukan tukang ojek. Hah, apa tadi? Bukan tukang ojek. Lah, terus apa dong? Kenapa nggak bilang kalau abang bukan tukang ojek? Balasku seraya berkacak pinggang. Gimana mau bilang, mbak motong-motong ucapan saya mulu. Wajah pria itu terlihat masam, tapi aku justru ingin tertawa melihatnya.
Terus kenapa dianterin? Lah mbaknya maksa, balasnya kesal. Kan bisa nolak. Aku bahkan tidak mau kalah. Udahlah, semoga kita nggak ketemu lagi. Kalau ketemu lagi, memangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Saya cekek. Di psikopat. Psikopat mbak psikopat. Ucapnya membenarkan. Terserah saya dong, mulut-mulut saya. Situ kok sewot. Tambah stres saya ketemu sama mbak, kata pria itu sambil geleng-geleng kepala ala orang mabok. Ya udah, karena abang tukang ojek gadungan, jadi saya nggak perlu bayarkan. Bye. Ucapku seraya berlalu meninggalkan pria itu. Kebetulan sekali, pintu gerbang rumah itu tidak tertutup, jadi aku bisa langsung masuk. Lumayan, uang 20.000 ku aman. Hihihi. Aku berjalan menghampiri seorang satpam yang sedang berjaga di pos jaganya. Mau ketemu siapa mbak? Tanya satpam itu sebelum aku membuka suara. Mau ketemu Bu Winda, Pak. Ayo mbak, saya antar. Aku mengangguk mantap, lalu mengikuti satpam itu. Kami berjalan masuk ke dalam rumah itu dan menghampiri seorang wanita parubaya. Meski sudah tidak muda lagi, tapi wanita itu terlihat masih cantik dan juga pakaiannya terlihat elegan. Pasti beliau adalah Bu Winda. Bu, ada yang mau bertemu dengan ibu, sahut satpam itu hingga membuat Bu Winda mengangkat kepalanya dan menatapku. Oh ya, siapa? Tanya Bu Winda. Beliau mungkin heran karena tiba-tiba ada orang asing yang ingin bertemu dengannya. Saya Alea Bu, yang ingin melamar kerja di sini. Oh alah, Bapak boleh pergi. Sahut Bu Winda pada si satpam. Setelah Pak Satpam itu pergi, Bu Winda menatapku sejenak, lalu menyuruhku untuk duduk. Silahkan duduk. Ah iya, Bu. Aku duduk di depannya, merasa agak kikuk karena Bu Winda terus saja menatapku. Punya pengalaman sebelumnya menjadi babysitter? Tanya Bu Winda. Hah, babysitter? Tanyaku spontan, lalu menutup mulutku sendiri karena terkesan tidak sopan. Iya, saya kan sedang mencari babysitter untuk cucu saya. Kurang asem si Sarah. Kenapa dia nggak ngomong kalau pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi babysitter? Ya kali aku kerja begituan. Kalau itu jangan ditanya Bu, saya memiliki pengalaman bertahun-tahun menjaga anak. Mulai dari bayi sampai sarjana, ucapku terlihat meyakinkan. Padahal faktanya, aku sama sekali tidak menyukai anak kecil. Melihat keponakanku menangis saja, aku sudah stres. Hah, sampai sarjana? Tanya Bu Winda terlihat kaget. Duh mulut sialan, kenapa juga aku ngomong begitu? Maksudnya, sampai sekolah Bu. Hehe. Oh alah. Bu Winda manggut-manggut. Kamu bisa coba masuk kerja dulu. Maksudnya Bu. Saya belum pasti keterima. Bukan begitu. Tapi selama ini, belum ada babysitter yang bisa bertahan. Paling lama hanya 2 bulan, jelas Bu Winda. Loh, kok bisa Bu? Tanyaku penasaran. Perasaanku mulai tidak enak. Cucu saya agak nakal, sampai pengasuhnya angkat tangan. Maklum, dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Bu Winda menghentikan ucapannya sembari menghela napas. Ibunya meninggal saat melahirkan cucu saya. Kasihan sekali, berarti tidak beda jauh denganku. Aku juga tumbuh dan dewasa tanpa seorang ibu. Tapi aku masih sedikit beruntung. Karena aku masih sempat merasakan pelukan dan kasih sayangnya. Ya, ibuku meninggal saat aku masih SD, karena kecelakaan. Setelah itu, duniaku rasanya runtuh. Mbak, panggil Bu Winda karena melihatku melamun. Iya Bu. Saya siap kok jadi pengasuh cucu ibu, ucapku cepat. Entah kenapa, aku merasa ingin menerima pekerjaan ini. Bukan karena uangnya yang menggiurkan, tapi karena aku merasa senasib dengan bocah itu. Oma. Terdengar suara kecil yang terdengar begitu lembut. Kami berdua spontan menoleh ke sumber suara. Tampak seorang anak kecil berdiri tidak jauh dari kami, dengan rambutnya yang seperti habis kesetrum listrik. Aku mengucek mataku beberapa kali, memastikan jika aku tidak salah lihat.
Mengapa bocah tuyul itu bisa ada di rumah ini? Jangan bilang jika dia adalah bocah yang akan aku asuh. Tuhan tolong. Cucu Oma udah bangun. Sudah kuduga, si tuyul itu adalah cucunya Bu Winda. Bocah itu mendekat ke arah kami, ralat. Tepatnya ke arah Bu Winda. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.